An-Nahl 93 sampai 96. 96 ya. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Walau sya'allah, dan seandainya Allah menghendaki. Sya'a itu menghendaki. Kalau insyaallah, seandainya Allah menghendaki. Jika Allah menghendaki, sama lau syaallah juga sama artinya, seandainya Allah menghendaki. La ja'alakum, maka Allah akan menjadikan kalian, kita ini umat manusia, ummatan, satu umat, wahidah, satu. Allah mampu seandainya Allah itu menghendaki bahwa kita ini satu umat Islam semua. Allah mampu. Tapi memang Allah menghendaki kita ini beda-beda. Ayatnya yang lain, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya ayuhan nas, manusia, inna, sesungguhnya kami, khalaqnakum, menjadikan kalian, min dzakarin, pertama dari laki-laki Nabi Adam, wa unsa, dan perempuan. Cuma ada laki-laki dan perempuan. Sekarang ada yang ngotot minta diusulkan yang ketiga, yang tengah-tengah antara laki-laki dan perempuan. Ini jangankan hidupnya, matinya juga nyusahin. Ntar Bu Haji kalau suruh mimpin tahlil doanya gimana? Nah, kalau yang meninggal lagi kan jelas Allahumma fir lahu warhamhu wa afihi. Kalau perempuan Allahumma fir laha warhamha wa afiha. Kalau bencong, lah iya, kalau bencong doanya gimana? Lah tahu kalau durja apa laki apa perempuan? Lah iya. Ntar yang mandiin juga bingung, yang ngafanin bingung, ini 3 lapis apa 5 lapis. Kok namanya perempuan tapi begitu dibuka kok barangnya laki-laki. Wes nyusahin. Dan sekarang mulai banyak, sekitar 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu saya tuh mampir makan bakso di satu warung bakso. Ada 2 orang, pikir saya ya dua-duanya itu perempuan. Pikir saya dua-duanya perempuan, ternyata katanya suami istri. Kata tukang baksonya, karena langganan makan di situ. Itu status sampai istri Pak, manggilnya mama papa, tapi dua-duanya perempuan. Perempuan jadi apa itu namanya? Ya pengen jadi laki. Lah nggak tahu, pokoknya kata tukang bakso tadi bilangnya, Pak, itu 2 orang tadi itu unik Pak, sama-sama perempuan tapi manggilnya mama papa. Yang satu dipanggil mama, yang satu dipanggil papa. Yo, dia bilangnya suami istri, padahal saya tahu itu. Kata tukang bakso itu, saya orang tahu itu lama. Dulu perempuan asli, lah kok sekarang? Ya Allah, Rabbi walillahil hamd. Dan untung tempo hari di Jakarta itu mereka mau mengadakan konferensi internasional bencong seluruh dunia. Cuma alhamdulillahnya ditolak sama Pemprov DKI. Mereka sudah menyebarkan pamflet di media sosial bahwa mereka akan mengadakan pertemuan di seluruh dunia di Jakarta. Ya alhamdulillah ditolak. Mulai dari MUI, kemudian dari Ormas, Muhammadiyah, NU, semuanya nolak. Alhamdulillah. Coba kalau nggak ditolak. Aduh ya Allah. Sekarang mereka udah mulai nuntut pernikahan sejenis, lanang aro lanang, wadon ara wadon. Dia bilang katanya kebebasan modern. Modern apaan? Tahun jebot udah ada. Zaman umat Nabi Lot sudah kayak begitu.
lanang karo lanang, wadon karo. Makanya kita punya anak, punya cucu, yang laki didiklah secara laki-laki, yang perempuan didik secara perempuan. Pendidikan sangat berpengaruh. Saya udah 2 kali kasus anak murid yang dulunya jelas laki-laki, sekarang udah berubah. Dulu yang satu gagah gede tinggi orangnya, vokalis Marawis, suaranya cakep, bagus suaranya. Dulu ikut kerja di pelabuhan, begitu kontrak habis akhirnya nganggur berkali-kali, akhirnya ikut. Bukan, itu loh di SCTV dulu kan ada acara musik yang jadi penonton alay itu loh, yang nah awal-awalnya ikut itu. Awal-awalnya ikut itu. Kemudian lama-lama ditawarin jadi asisten make up artis. Lama-lama karena udah bisa, jadilah. Sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu lebaran main ke sini di tempat tinggal saya yang lama. Enggak ketemu saya udah pindah. Begitu ketemu, salamannya udah berubah. Salamannya udah agak goyang-goyang. Udah melehoy, aduh. Saya perhatiin. Awalnya itu saya nonton di tontonan lawaan itu, tapi aslinya bener, lawaan yang dulu yang udah meninggal, Pak. Olga ya. Nah, itu kan dicengin sama lawan mainnya itu. Bedain laki sama perempuan, atau laki-laki yang enggak asli kalau ngelap muka pakai tisu. Kalau ngelapnya gini, laki tuh. Kalau ngelapnya gini-gini, nah. Ngelapnya gini loh. Ditutul-tutul. Nah, itu biarin laki tapi udah mendekati. Saya perhatiin aja, begitu makan panas, lah ngambil tisu kok ngelapnya begini. Wah, wes bener. Aduh, wes. Lah kalau laki kalau ngelapnya kan begini kan biasanya ya. Kalau perempuan coba ibu sendiri kalau ngelap gini kan. Awalnya itu saya ngelihat hanya bercandaan lawak itu. Tapi kalau saya perhatiin, iya. Perempuan kalau ngelap tisu gini. Kalau laki kan sot. Iya. Aduh, ya Allah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami jadikan syu'uban, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Kita yang sini aja beda-beda ya. Saya mak bapak Jawa, orang bilang ya suku Jawa. Mak bapak Sunda ya, Baji ya. Oh, Jawa Sunda. Semacam-macam, kita yang ada di sini aja macam-macam ya. Ayo. Jasur. Bukan janda ya. Jawa Sunda kan janda. Tapi seandainya Allah mau, la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah mau semuanya jadi satu, asalnya satu Nabi Adam. Tapi Allah mengendaki memang wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dikehendaki oleh Allah berbeda-beda, bermacam-macam. Justru kalau sama semua malah bahaya ya. Ya misalnya laki-laki dibikin sama semua, ibu-ibu pulang suaminya ketuker, sama semua. Anak ya ketuker, istri ketuker, wong sama. Makanya dibikin beda. Tapi kalau Allah mau, la ja'alakum ummatan wahidah. Walaki yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Akan tetapi yudillu may yasha, Allah akan menyesatkan siapapun yang Ia kehendaki, siapapun. Jangankan cuma saudaranya ustadz, anaknya Nabi aja. Kalau dikehendaki Allah kayak Kan'an ya. Istrinya Nabi kayak istrinya Nabi Lut. Ayahnya Nabi kayak ayah Nabi Ibrahim. Paman Nabi, besan Nabi kayak Abu Jahal. Wa yahdi may yasha, dan juga akan memberikan petunjuk kepada siapapun. Biar dari keluarga wis kurang ajarnya pol-polan, tapi kalau Allah kehendaki ya masuk Islam. Maka hidayah dan
lawannya hidayah itu semuanya mutlak kehendak Allah. Biar rumahnya jauh, kalau dikehendaki ya datang, dari Rorotan datang. Rumahnya jauh. Lah biar rumahnya deket nempel pel. Lah iya nempel pel. Kalau nggak dikehendaki nggak datang. Wong semuanya itu kehendak. Kita nggak bisa maksa, kita ini hanya bisa menginformasikan. Assalamualaikum ibu-ibu, hari Rebu pengajian. Mau datang mau enggak terserah. Kalau di Bojong malah sampai dibela-belain, mak-maknya pada nyanyi ya. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian. Lagu wajib di sana. Ya Allah, tapi wong itu semuanya atas kehendak Allah. Di situ yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Ada yang memang disesatkan oleh Allah, ada yang diberi hidayah, petunjuk oleh Allah. Jangankan orang lain, yang kita kadang punya anak 4 misalnya. Itu kadang ya ada yang diberi lebih oleh Allah, ada yang diberi kurang oleh Allah. Ada yang kayaknya jarang-jarang belajar tapi pinter. Ada yang udah diles ke sono kemari tetep aja ranking paling bontot mulu. Ya kita hanya ikhtiar. Ada yang orang ya sama-sama anak kita lah misalnya yang 4 tadi. Ada yang nyari kerjaan itu gampang bang. Di sono kontrak habis, belum kontrak kadang nyoba-nyoba lain ya keterima. Wadang ada yang nguber bikin lamaran sampai segini, 1 pun wes itu yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Nah itu ada tanda wakofnya. Kemudian walatus alunna amma kuntum ta'malun. Walatus aluna, dan sungguh pasti akan dimintakan pertanggungjawaban. Kalau di ayat yang ibu hafal, summalatus alunna. Nah, hafal ya? Surat apa itu? Al-Hakumut. Al-Hakumut itu zaman saya kecil namanya Al-Hakumut. Kan dia punya nama asli. Apa nama aslinya? At-Takatsur. Zaman saya kecil memang Al-Hakumut namanya. Wong Al-Bayyinah dulu lam yakunil ya. Tapi nama aslinya Al-Bayyinah. Itu nama aslinya At-Takatsur. Penghujung ayat summalatus alunna. Summa kemudian latus alunna, pasti akan dimintakan pertanggungjawaban. Yauma idzin, suatu hari nanti, anin naim, dari nikmat-nikmat Allah. Kalau di sini walatus alunna amma kuntum, pasti akan dimintakan pertanggungjawaban dari apapun semua yang kita lakukan. Kapan mulai pertanggungjawaban mulai terhitung? Mulai kita balik, mulai kita usia mukallaf. Sebelum mukallaf itu belum dicatat. Mukallaf itu patokannya udah akal sehat, akalnya waras. Biar umur 30 kalau ditanya namanya jawabnya bingung, rumahnya sono tapi pulangnya sono. Nah, itu udah nggak dicatat sama Rokib Atid, itu udah. Makanya kalau pengen nggak dicatat, lah iya. Yang kedua udah usia balik. Pertama pokoknya akal sehat dulu. Kedua usia balik. Ketiga tidak cacat dari lahir pendengaran dan penglihatan. Kalau cacat dari lahir pendengaran dan penglihatan, maka ia kan nggak bisa diajari ngaji orang begitu. Kalau hanya cacat pendengaran tapi masih bisa melihat, masih bisa diajari. Hanya penglihatan tapi pendengaran masih bisa berfungsi, masih bisa diajari. Tapi kalau dari lahir udah cacat pendengaran dan penglihatan, maka nggak bisa diajari. Maka itu nggak ada catatan amalnya. Seandainya kita punya keluarga yang modelnya begitu,
Dari lahir loh ya. Dari lahir memang nggak bisa melihat dan nggak bisa mendengar. Yo iya mau ngapa-ngapain kan nggak tahu kan. Diajarin juga dia nggak lihat, dibisikin nggak dengar. Lah otomatis biasanya kalau dari lahir nggak bisa mendengar, otomatis nggak bisa ngomong. Karena kita ini bisa ngomong karena ada yang kita dengar. Ada yang kita dengar, ada yang masuk kemudian keluar, dengar sini lewat sini. Lah anak kita mulai bisa ngomong emak, bapak. Itu karena dengarnya emak sama bapak. Kalau dengarnya umi, yuk manggilnya umi. Makanya kalau punya anak pingin bahasa Inggris ya umur setengah tahun bawa ke Inggris. Umur 10 tahun bawa pulang. Pengen pinter bahasa Arab umur 2 tahun bawa ke Arab. Bawa pulang. Pengen pinter bahasa Jawa, yuk umur 2 tahun bawa ke Jawa. Nah iya. Karena ada yang didengar. Kalau nggak ada yang didengar, ya nggak bisa. Yang keempat, nyampai dakwah ke dia. Lah orang-orang yang dulu tinggal sebelum adanya Islam di Indonesia, misalnya kayak zaman Majapahit ya, kita baca dari buku-buku sejarah itu. Lah orang-orang seperti itu nggak ada catatannya. Kalau dalam bahasa agama namanya kaum fatroh. Fatroh itu kaum kosong, nggak ada catatan amal. Di akhirat kosong, nggak ada catatan apa-apa. Wong dia belum terima dakwah, belum datangnya Islam. Kemudian tadi yang ketiga cacat penglihatan pendengaran. Yang ketiga belum usia balik, dia udah meninggal, nggak ada catatan amal dan akal sehat. Nah kalau 4 ini terpenuhi, baru itu raqib atid nyatet. Lah kita ini 4-4-nya ada kan ya? Akal waras, waras ya. Alhamdulillah waras. Waras lah pokoknya. Ya pusing-pusing dikit itu wajar. Orang kalau pengen nggak pusing, asal nggak waras nggak pernah pusing. Orang gila itu nggak pernah pusing kan? Kalau yang waras berarti pernah pusing, mikirin anak, mikirin keluarga, mikirin suami, mikirin macam-macam. Orang gila itu nggak pernah mikir, makanya dia nggak pusing. Kalau pengen nggak pusing, lah iya. Kalau orang masih akal waras pasti mikir pusing. Lah kalau orang gila itu udah bebas. Ya makanya kalau orang kok pengen, misalnya ada orang kapan ini urusan selesai, gampang. Lah ya misalnya ya anak pertama urusan baru selesai, ganti anak kedua. Anak semuanya selesai, ganti urusan cucu. Lah terus kemudian ibu saking capeknya kemudian ngomong begitu, kapan ini selesai? Kalau saya dengar langsung saya jawab, pengen selesai bu, kayak gituin. Lah, kalau pengen selesai asal akal warasnya udah nggak ada, udah nggak usah mikir. Dan mungkar nakir, raqib atid udah ditutup bukunya, udah nggak dicatat ini mah. Nah, apa kita pengen kayak begitu? Lah enggak, kita itu 4-4-nya akal waras, umur udah siap balik, tidak cacat pendengaran dan penglihatan. Lah kalau sekarang penglihatan udah pakai ini karena faktor U. Nggak bisa dihindari, ini udah asal udah 40 ke atas, ya wis. Nggak cacat penglihatan dan pendengaran. Kalau dari lahir dia cacat penglihatan dan pendengaran, itu raqib atid nggak nyatet. Bebas. Lah kita enggak kan? Kita ya ini bisa melihat, ini bisa mendengar. Kalau sekarang dikurangi, lah itu ya memang udah sunnatullah. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Orang kalau dikasih umur panjang maka akan kembali seperti dulu. Dulu ini kelihatan nggak begitu kelihatan, dibalik lagi. Ini nggak begitu dengar, ya balik lagi. Dulu imut-imut, ya nanti imut-imut lagi.
Loh, yang ngomong bukan saya, yang ngomong Quran loh itu. Apalkan ayatnya ya. Nah, itu udah nggak bisa dilawan. Yang ngomong Quran masalahnya. Ayatnya apal kan? Wa man nu'ammirhu di surat apa itu? Nah, Yasin. Saya nggak bakalan nanya ayat, pokoknya Yasin. Ayatnya sudah hafal, tinggal praktek lihat kenyataan. Oh iya ya, saya nu'ammirhu, umur saya udah dikasih lebih. Lah maka nunakisu akan kembali fil khalqi seperti dulu awal diciptakan. Dulunya dituntun, ya nanti balik. Ya wis mang begini. Nggak bisa dilawan itu, nggak bisa dilawan wis. Oh, sunnatullah begitu kok. Ya dulu makan disuapin, nanti suatu saat disuapin lagi. Dulu kalau mau minum obat diomelin, ntar ya diomelin lagi. Oh, wis kenyataannya nggak bisa dilawan itu udah. Lah. Yo balik balas budinya anak kan ya begitu ya. Lah kalau nggak pengen begitu ya jangan sampai nu'ammirhu jangan panjang umur. Nah, umur 40 selesai nggak ngalami itu. Sebelum umur 40 kok dia meninggal, dia nggak ngalami nunakishu, nggak ngalami kembali seperti awal. Ibarat umur manusia itu kan kayak bangunan kerucut gitu loh. Dari bawah naik ke atas sampai di puncak umur 40-an, nanti akan balik turun ke bawah. Semuanya akan turun. Kesehatan fisik ya turun, rezeki ya turun. Semuanya akan turun. Wong itu udah sunnatullahnya begitu. Ya, hukum Allahnya begitu. Nunakis akan kembali seperti awal. Ketika umur 40 ini puncak-puncaknya. Nanti kalau 40 ke atas sudah mulai balik turun lagi, turun. Ya nanti sampai ke bawah selesai. Lunas sudah selesai. Kalau untuk naik lagi nggak mungkin. Nggak mungkin. Quran nggak bisa dilawan ya. Quran yang bilang Quran masalahnya. Kalau yang ngomong saya bisa dibantah, bisa salah saya. Tapi kalau Quran nggak bisa salah. Cuman kita baca tiap hari nggak ngeh artinya aja ya. Padahal itu ayat ngasih tahu kita, udah umur sekian, mau balik le. Ibarat hari itu kan adem. Pagi jam 6 kan adem di bawah kan, naik jam 12 panas. Begitu jam 1 turun, maghrib tenggelam. Begitu. Tidur innalillahi wa inna ilaihi. Yo, enggak bisa dilawan udah begitu. Walatus alunna amma kuntum, dan pasti kita akan dimintakan pertanggungjawaban. Semua yang kita kerjakan itu ada catatannya lengkap. Enggak ada yang kelewat. Kalau kamera CCTV bisa error, tapi Raqib Atid enggak pernah error. Enggak ketuker ya enggak error. Orang masukin sedekah ya enggak, biar ditutupin begini itu. Kebetulan kotak amalnya dari kaleng kongguan, masukinya recehan. Orang bisa dibohongi, Raqib Atid enggak bisa. Catatannya lengkap, begitu semuanya nanti di yaumul hisab. Hisab itu katanya kan hitung-hitungan. Lah nanti hitung-hitungannya ya di sono. Kita termasuk rugi apa untung, termasuk yang ashabul yamin, ashabul shimal. Ya nanti hitungannya. Kalau seandainya kita ngitung diri sendiri, kita masuk rugi apa untung ya? Kita nih seandainya ngitung diri mulai dari hitung pagi lah ya, 4:30 apa jam 4 sampai nanti tidur kembali jam 10 umpama. Kira-kira yang tabungan ke kanan surga, tabungan ke kiri neraka, kira-kira banyakan mana? Kita nih loh. Kalau orang lain gampang dibohongi, kita sendiri loh.
Ya sekali-kali bikin jurnal gitu loh, catatan. Alhamdulillah jam 3:30 bangun tahajud. Ayo alhamdulillah ya. 4:30 lebih dikit subuh. Habis subuh lah ini yang mulai berbahaya habis subuh ini. Lah alhamdulillah kalau tadarus, kalau keluar rumah ketemu si itu udah. Wes. Iya, awalnya yo situ ke pasar. Kata Bu Haji beli apa? Alah suami saya mah gampang, cuman kanggo namanya juga beres. Lah, mulai itu. Ya Allah kalau suami saya mah ngasih belanja enggak seberapa, makanya susah. Aduh ya Allah, ya yang tahu itu ya diri sendiri. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum. Wala tattakhidhu, dan jangan engkau menjadikan aymanakum, sumpah-sumpahmu, janji-janjimu, dakhalan sebagai alat penipuan bainakum, di antara kalian sendiri. Jangan kita menggunakan sumpah-sumpah kita ini untuk nipu orang. Kalau kemarin saya tanya, kemarin di sini kan yang saya tanya insya Allah itu termasuk. Ya Allah Rabbi, jangan sampai, ini Quran yang larang, jangan sampai kita nipu orang memakai janji pakai nama Allah lagi. Ya demi Allah, insya Allah termasuk. Bu, ntar hari Sabtu ke rumah ya, selamatan anak saya, insya Allah. Kan menggunakan nama Allah kan itu. Maksudnya itu insya Allah iya apa insya Allah enggak. Insya Allah kita nyabang ya. Biar aman kita itu pakai insya Allah. Biar aman. Boleh ya, memang harus. Kalau datang ya iya. Wah itu memang janji kita datang. Lah kalau pakai insya Allah, lah itu insya Allah iya apa insya Allah enggak. Makanya orang sekarang kadang kalau kita janji insya Allah itu masih belum yakin. Insya Allah apaan nih? Insya Allah iya apa enggak? Iya. Ya Allah, apalagi yang nah. Lah kalau saya kadang biasanya insya Allah, tapi saya nggak janji. Iya, insya Allah kan kalau Allah menghendaki, cuman saya tambahin, tapi saya nggak janji. Saya nggak janji datang. Lah kalau memang situasinya mendukung ya datang. Tapi kalau memang nggak ada niat nggak datang ya dari awal, aduh mohon maaf. Terus terang aja, mohon maaf, nggak bisa. Yus. Nggak bisa gitu aja beres, daripada bebarengan apaan. Ntar nanya mulu. Sebetulnya kita itu kadang tinggal mengolah kata aja untuk menghindari kebohongan. Ini saya ajarin Bu ya. Biasanya ibu kalau ada orang minjem duit, ketahuan orang itu sulit, ibu ngomong apa? Iya. Jawaban ibu apa? Nggak pegang duit. Yang lain apa tadi? Kosong. Jawaban cerdas gitu. Jawaban cerdas begitu. Kita tahu orang itu sulit nagih utangnya. Kalau kita bilang saya nggak ada, nanti dia akan ngomong. Nah, awas lu nggak ada beneran lo kan. Padahal kita ada. Cuman kalau jawaban, aduh mohon maaf nggak megang, nggak megang bener kan lo? Nggak dipegang, jawaban cerdas. Lah iya. Apa? Orang punya utang suaminya. Nah suaminya udah meninggal, dia utang itu nggak ketemu, udah hilang jejak lah itu. Bagaimana cara bayarnya? Kemarin saya lupa itu dia datang dua lupa tenaga juga. Ya. Bayar itu. Kita punya utang ke orang, cuman orangnya itu udah nggak tahu kemana.
Ya pokoknya mbuh kemana dicari nggak ketemu, nomor teleponnya nggak punya, keluarganya nggak tahu. Boleh kita sedekahkan ke siapapun, mengatasnamakan orang tersebut. Tetapi suatu saat kok orang itu datang, kita masih berkewajiban untuk bayar. Iya, anak keluarganya nggak akan. Nah, Kemarin kata kamu ya wis, sedekahin atas nama dia, tapi nanti kalau dia datang bayar lagi. Sama kayak kita misalnya nemu, kayak ibu kan rumahnya pinggir jalan, begitu keluar rumah nemu semangka segelundung gede, ini kalau nggak dimakan busuk, kalau dimakan bukan punya saya, daripada busuk mending dimakan. Tapi kalau yang punya datang wajib ganti. Nah itu kalau diikrarin begini, saya niat bayar utang, ngasih untuk bayar utang si A gitu, terus menerima nggak dianya? Lah kalau dia ketemu ya wajib bayar, kalau nggak ketemu disedekain ke lain. Iya maksudnya disedekain ke yang lain itu dibilang udah dia terima enggak? Nerima enggak? Takutnya nggak nerima beban lagi. Lah ya pokoknya disedekain, kalau nggak ketemu lah gimana lagi. Lah iya disedekain. Tapi kalau suatu saat kok dia datang wajib ganti lagi, 2 kali bayar. Enggak berarti ada. Ya iya. Kemarin datang orangnya lupa. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalam bainakum. Jangan kita menjadikan sumpah-sumpah kita ini untuk nipu orang. Apalagi yang dagang. Yang dagang Boji. Yang dagang. Misalnya dagang baju ya. Ada yang nanya, ibu ini berapa? 200. Dia nawar 150 ya jangan. Tadi aja udah ada nawar 175 nggak saya kasih. Sumpah deh. Padahal dari pagi yang Noel belum ada. Pakai sumpah, apalagi yang serem kalau orang yang nggak pernah ngaji pakai sambar geledek lagi. Sumpah deh sambar geledek, tadi ada yang nawar 175 nggak saya kasih. Ya lebih baik belum dapat. Ini kadang untuk meyakinkan pembeli kan ditambah-tambahin modalnya aja belum dapat. Padahal modal berapa? Lah mending belum dapat Bu. Udah. Ini kadang kan kita untuk ngerayu meyakinkan pembeli, bahasanya itu kita tadi itu modalnya aja saya belum dapat, ini ngambil dari Tanah Abang aja sekian, ongkosnya ke sini sekian, bayar sewa kios sekian. Lah pembeli mah gak butuh tahu bayar kios berapa. Nah, bentar lagi 2024 banyak majelis taklim didatangi orang-orang yang bawa janji, nanti kalau saya jadi ini jalan Lontar 5 mau saya keramik. Kalau aspal mah tanggung, keramik. Lah iya, kalau saya jadi itu Lontar 5 nih saya keramik. Iya kalau. Ya kadang kan sumpah kan pada mereka sumpah untuk meyakinkan, untuk la dakhalam bainakum, untuk nipu. Saya dulu awal ke Jakarta Bu, pulang kampung saking pengen beli oleh-oleh buat orang tua. Namanya kita orang rantau baru kan gampang dikibulin ya. Naik bis dari Pulau Gadung sampai ke Cikampek itu ada tukang salak yang bawa sekarung tuh. Wah, ini salak, pokoknya promonya bagus lah, silahkan nyoba. Ya saya termasuk yang nyoba. Manis. Kayak seneng, bapak saya itu sangat seneng buah salak. Bang beli kan udah terprovokasi dengan yang cobanya manis tadi. Begitu nyampe rumah, seneng kan saya mau bawa oleh-oleh buat orang tua. Pak, salak kata bapak, wah ini cocok. Begitu dibuka klek mentah, ampe semuanya. Ya Allah. Dia kan bahasanya kan, wah manis ini, coba silahkan manis. Ayo bapak, siapa lagi yang belakang?
Ya Allah, gampang ketipu. Lah kalau orang sering sumpah mengatasnamakan Allah apalagi untuk nipu orang, maka akibatnya situ Quran fatazilla qadamum ba'da subutiha wa tadhuqus su'a bima sadattum an sabilillah. Orang kalau sering sumpah-sumpah kayak gitu, akibat ruginya ke diri sendiri. Ya kayak kasus Salah itu tadi loh. Itu besok-besok saya biar dipromosiin kayak apa? Enggak kapok. Lah yang rugi kan dia sendiri ya. Hanya laku di awal tapi lain-lain enggak manja. Makanya kadang ya kenapa toko Cina lebih laris daripada toko pribumi? Cina itu di sebelah rumah saya, selang berapa rumah kan orang Cina. Dia itu kalau dagang ya apa adanya, biar untung dikit tapi terus. Lah iya, lah kalau kita mah ini dia yang cerita. Dia bilang begini, mohon maaf ya. Dia akan manggil saya, mohon maaf Pak Ustadz ya. Saya bukan menjelekkan ya. Kadang kalau orang sini itu kalau dagang malah menjatuhkan dagangan temennya. Kalau Cina enggak. Misalnya dia ini kan dia HP, mainnya HP. Padahal di Jatinegara itu toko HP jejer-jejer di dekat tokonya dia. Saya sering main ke tokonya. Misalnya ada yang nanya HP tipe ini, aslinya dia nggak ada, cuma dia bilang ada. Tapi untuk dagangan toko sebelahnya biar laku, ambil dari toko sebelah. Oh ada Bu, silahkan tunggu ya. Saya ngambil di gudang, bilangnya gudang, tapi di toko sebelah. Dia nelpon anak buahnya suruh ngambil. Ini Bu, oh iya ada. Dari sono misalnya 1 juta, dia jual 1.050.000. Ngelakuin apa? Kelakuin dagangan sebelah. Kalau kita kan kadang jauhin, jangan beli di situ. Itu mah jelek-jelek. Ya Allah. Prinsip dagangnya Nabi yang pakai malah orang Cina. Prinsip dagangnya Nabi kan begitu. Wala tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila innama indallahi wa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wala tashtaru, dan jangan menjual bi ahdillahi, janji kita sumpah setia kepada Allah, samanan qalila, dengan harga yang sedikit. Maksudnya jangan sampai kita menggadikan iman kita ini, janji pada Allah itu kan iman itu, samanan qalila, harta yang sedikit, dengan harta benda. Banyak orang yang gak tahan kemiskinan, akhirnya imannya lewat. Ini saya pernah diceritai Bu, orangnya langsung cerita. Dia muslim, dari keluarga muslim, datang ke Jakarta nganggur lontang-lantung gak karuan, dibantu sama orang agama lain. Ya awalnya memang dia gak ngajak ke agamanya, dia diajak tinggal di rumahnya. Kebetulan dia bisa nyupir, yaudahlah supirin keluarga saya gaji sekian. Ya kalau minggu kan otomatis diajak ke tempat ibadahnya dia. Kata dia, Mas anterin saya ke gereja. Mas gak usah masuk, tunggu aja di luar. Besok-besoknya Mas daripada di luar panas, tunggu aja di teras. Nih ada kopi, ada makanan. Daripada di teras Mas sendirian, sini. Masuk ke dalam, lama-lama jadi, lama-lama ikut. Kadal faqru ayyakunal kufra, kadang kefakiran, kemiskinan itu mendekatkan kepada kekufuran. Enggak tahan dengan kemiskinan, akhirnya agamanya lewat. Wala tashtaru bi ahdillah samanan qalila. Innama indallahi wa khairul lakum in kuntum ta'lamun, bahwa sesungguhnya apa yang di sisi Allah itu yang lebih baik kalau kita tahu. Bagaimana perjuangannya Bilal bin Rabah yang namanya diabadikan sampai sekarang. Padahal Bilal itu kalau diceritakan secara fisiknya orangnya hitam, gelap. Kalau sekarang ya orang apa sih yang kulit hitam itu? Afrika. Ya jadi budak, disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf gara-gara ketahuan masuk Islam. Disiksa, ditelanjangi,
diseret di padang pasir, panas ya, ditindih pakai batu yang besar di punggungnya, telanjang, diseret, suruh kalau kamu balik kamu saya bebaskan. Bilal tetap ahad, teriaknya begitu, karena udah nggak bisa ngomong, cuma hanya keluar dari mulutnya ahad. Kemudian ketahuan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dibeli, karena budak itu kayak binatang ternak, bisa dijual belikan. Begitu dibeli oleh Abu Bakar Siddiq, masuk Islam, karena punya suara bagus, akhirnya diangkat menjadi muadzin. Orang yang pertama kali jadi muadzin itu Bilal. Sampai sekarang orang yang mengumandangkan panggilan sholat disebut Bilal. Kalau ibu terawih, hari ini imamnya siapa? Si Ustadz A. Bilalnya siapa? Ya kan? Bilal itu aslinya nama orang. Orangnya kulit hitam yang wireng lah. Seireng kudungnya ibu Nur kali ya, mungkin. Mungkin ya. Tapi karena suaranya bagus, imannya bagus, sampai sekarang namanya masih disebut orang, apalagi kalau menjelang bulan puasa ya. Biasanya diumumin hari ini imam tarawih Bapak Ustadz Anu, kemudian Bilalnya, nah Bilal itu nama orang. Itu perjuangannya. Lah kadang orang sekarang nggak kuat, langsung ya udah deh pindah. Yang penting saya bisa kaya. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Ma indakum, apa yang ada di kita, yanfadu, bakal habis, rusak. Apa yang kita punya, ya bahkan kita sendiri ya rusak ya. Senikmat-nikmatnya nikmat yang kita punya pasti akan hilang. Waktunya juga terbatas. Menurut ibu ya, ibu di usia ini yang paling enak apa? Di usia ibu yang sekarang ini loh, yang paling enak apa? Orang kalau yang hobi kuliner, makan yang paling enak. Kalau yang hobi jalan-jalan. Kalau yang hobi main HP. Loh, kalau kayak ibu loh, yang paling enak loh, dalam sehari 24 jam itu apa? Yang paling enak ibu rasakan, hati tenang, adem, pengen berulang-ulang, itu kan enak namanya ya. Apa? Tidur. Ya lah, umpama tidur enak itu paling sejam 2 jam, 3 jam 4 jam kesono udah nggak enak, malah pada sakit. Wah senam pagi-pagi seger, iya kalau setengah jam 1 jam, lebih dari itu. Ya, iya makanan yang paling ibu demen loh. Bakso, enaknya bakso cuma semangkok, mangkok kedua, ketiga, keempat udah nggak enak. Lah iya yang enak kan cuma semangkok itu kan. Lah iya kalau besok, kalau hari itu udah nggak enak. Lah iya, udah yang paling demen apa kayak umpama yang orang Sunda biasanya lalapan ya. Enaknya itu kalau pas yang segini itu loh. Kalau dibawain setampah nggak enak. Makanya kenikmatan yang ada di kita, kalau bahasa Quran itu yanfadu. Itu bahasa Qurannya. Apapun yang namanya enak kalau masih bersifat duniawi itu yanfadu, terbatas. Ayo. Apalagi di umur-umur yang sudah ya apa aja lah, bukan hanya makan lah, mau jalan-jalan. Wah enak nih hari libur jalan-jalan ke puncak, enak kalau sesuai rencana. Kalau kelamaan pulang macet berjam-jam. Udah macet, kebelet pipis, gak bisa turun, aduh nyeseknya. Yang enak apa Bu Haji? Yang enak itu apa? Yang enak? Iya. Enak kalau dari sisi keduniaan terbatas. Biar yang paling kita seneng kayak apa? Terbatas. Lagi-lagi biasanya wah pagi-pagi enaknya ngerokok sama ngopi.
Itu kopi kalau hanya secangkir enak, rokok kalau sebatang 2 batang enak, coba sebungkus blengor. Wa ma indallahi baq, tapi apa yang ada di sisi Allah baq, itu yang abadi. Kenikmatan surga, kalau kita ngaji dalam tafsir Yasin itu ada penjelasan, nikmatnya surga itu enggak terbatas. Misalnya orang yang hobi makan 24 jam dihabisin untuk makan, yo enak terus. Lah kalau di dunia kan ya tadi enaknya kalau semangkok, lebih itu udah gak enak. Walana jaziyannal ladzina sabaru, dan sungguh Allah akan memberikan balasan sabaru, orang-orang yang sabar. Orang ngaji sabar ya. Jam 1 habis makan, habis sholat duhur, perut kenyang, itu enaknya kan merem ya. Lah kenapa ngaji? Ayo. Jam 4 subuh loh. Itu lagi enak-enaknya tidur kadang di usia-usia yang udah 50, 60, ya banyak sering saya dengar curhatan, saya ini susah tidur. Giliran tidur jam 3, lah baru tidur menjelang subuh, lah kok maksain bangun. Kenapa enggak lanjutin tidur? Lah kan sabar ya. Sabar. Mata ngantuk-ngantuk ya ngambil air wudhu, sholat, sabar. Malahnya di situ walana jaziyannal ladzina sabaru. Allah pasti akan membalas kesabaran kita ini. Kita sabar-sabarin berangkat ngaji, panas-panas. Kalau yang gangan deket ini mending, yang jauh, yang rumahnya gangan sebelah. Ibu kan gangan sebelah sini ya. Iya. Sabar ya. Tiap Rebo datang kemari, sabar. Lah iya. Walana jaziyannal ladzina sabaru. Allah akan membalas kesabaran kita. Jam-jam segini enaknya merem malah ngaji. Ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan pahala yang lebih baik, yang lebih nikmat dari apa yang kita lakukan saat ini. Yo pahala balasan Allah itu ya bisa sekarang di dunia, bisa nanti. Terserah Allah. Ada orang yang berbuat baik, balasannya langsung cash saat itu juga. Yo ada. Tapi ada orang yang baik banget tapi hidupnya blangsak, yo ada. Pahalanya nanti dibales di akhirat. Terus terserah Allah. Tapi yakin bahwa semua yang kita lakukan dengan kesabaran itu pasti ada balasannya. Wong Qur'annya yang bilang walana jaziyannal ladzina sabaru. Allah pasti akan membalas kesabaran yang kita lakukan. Sabar ngaji, sabar bangun sholat, sabar terus macam-macam. Kadang sabar ngadepi anak, sabar ngadepi suami, cucu, wes sabar. Kalau nggak sabar-sabar kecil digedein gede, pengen saya kecilin lagi kalau begini mah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.